wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan saya Balkis Aminullah Nurul Miftah. Mari kita belajar bahasa Arab dengan senang karena bahasa Arab itu menyenangkan. Adik-adik, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini at-tahiyyah wa ta'aruf. Apakah at-tahiyyah wa ta'aruf itu? At-tahiyyah di dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan salam, sedangkan at-ta'aruf sering kita sebut dengan perkenalan. Jadi at-tahiyyah wa ta'aruf artinya salam dan perkenalan. Adik-adik semua, berikut akan saya berikan contoh dari at-tahiyyah. Yang pertama, ketika kita akan bertemu dengan teman kita di jalan berpapasan, maka kita harus mengucapkan salam kepada teman kita. Apa tujuan dari mengucapkan salam itu? Yang pertama adalah adab dalam bertemu. Selain itu, salam juga berarti mendoakan saudara kita. Ketika kita bertemu, maka kita harus memperhatikan adab, yaitu menyapa dengan sopan dan salam. Kemudian yang ketiga, salam juga bisa membuat kita akrab dengan teman kita atau saudara kita. At-tahiyyah di sini misalnya kita ketika bertemu dengan teman kita, maka kita ucapkan assalamualaikum gitu, atau assalamualaikum. Ketika kita diucapkan salam oleh teman kita, maka kita juga harus membalas salam tersebut. Selain salam, at-tahiyyah yang lainnya adalah misalnya ketika kita bertemu pagi hari, maka kita ucapkan sobahal khair. Kemudian teman kita akan menjawab sobahan nur. Apakah arti dari sobahal khair? Sobahal khair artinya selamat pagi. Sobahan nur itu bisa diartikan selamat pagi juga. Ketika kita bertemu teman kita di sore hari, kita akan menyapa teman kita dengan masa al khair, masa an nur. Ketika kita bertemu di malam hari misalnya, kita akan menyapa teman kita dengan lailatukum sa'idah, maka jawabannya sa'idatul mubarak. Adik-adik, selain ucapan-ucapan yang telah saya bahas tadi, selanjutnya kita akan membahas at-ta'aruf. Apakah at-ta'aruf itu, adik-adik? At-ta'aruf itu adalah perkenalan. Jadi ketika kita berkenalan dengan seseorang atau kita ingin mengetahui seseorang, maka di dalam perkenalan itu pasti ada yang namanya pertanyaan. Pertanyaan itu butuh tanda tanya. Apakah tanda tanya di dalam bahasa Arab? Kalau di dalam bahasa Indonesia kita sudah tahu kalimat tanya lah, misalnya siapa, apa, di mana, bagaimana, kenapa, dan lain sebagainya. Ketika di dalam bahasa Arab, kalimat tanya ini biasa kita sebut dengan adawatul istifham. Di sini saya akan sebutkan adawatul istifham apa saja yang biasa disebutkan di dalam bahasa Arab. Yang pertama, ma. Ma ini contohnya mas muka, mas muki. Apakah arti dari mas muka dan mas muki? Mas muka adalah siapa namamu, mas muki siapa namamu juga. Cuman yang mas muka ini untuk laki-laki, sedangkan mas muki ini untuk perempuan. Selanjutnya yang kedua, tadi udah ada ma, yang kedua adalah kaifa. Kaifa, apakah kaifa itu artinya adik-adik? Kaifa adalah bagaimana. Saya ambil contoh dalam sebuah kalimat, yaitu kaifa haluka, bagaimana kabarmu, bagaimana keadaanmu. Ketika ada teman kita yang bertanya kaifa haluka atau kaifa haluki, maka akan kita jawab bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Kalimat tanya yang ketiga adalah limada. Kenapa? Limada itu artinya kenapa. Misalnya limada lam tadkhul al-fasla. Kenapa kok kamu itu belum masuk kelas? Kemudian kalimat tanya yang selanjutnya adalah maja. Saya beri contoh di dalam bahasa Arab, yaitu mada alal maktabi. Apa yang ada di atas meja? Biasanya mada ini untuk menanyakan benda.
begitu. Kemudian selanjutnya selain mada yaitu mata. Mata artinya adalah kapan. Mata intaha amad dirasi, yang artinya kapan berakhirnya akhir tahun ajaran. Saya akan memberi contoh percakapan di dalam buku Al-Arabiyah Baina Yadaik. Harap disimak. Pada percakapan yang pertama, di sini terdapat dua orang laki-laki yang bernama Khalil dan Khalid. Jadi dua orang laki-laki yang bernama Khalid dan Khalil. Khalid. Assalamualaikum. Khalil. Waalaikumsalam. Khalid. Ismi Khalid. Masmuka. Khalil. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Apakah adik-adik bisa memahami dari percakapan ini? Nah, percakapan ini bagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalamnya terdiri dari kalimat tanya. Kalimat tanya yang di dalam percakapan ini apa? Yang pertama adalah ma. Masmuka. Kemudian yang kedua adalah kaifa, yaitu kaifa haluka. Nah, saya ulangi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Kata ganti untuk laki-laki di dalam bahasa Arab biasa kita sebut dengan anta ka. Anta ka. Kan untuk perempuan maka anti ki. Anti ki. Demikian saya contohkan percakapan untuk dua orang perempuan. Percakapan ini diucapkan oleh Khawlah dan Khadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki? Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Dua contoh percakapan tadi membahas salam dan perkenalan. Demikian adik-adik, semoga bisa memahami pelajaran hari ini atau kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.